dari apa yang sudah dinubuatkan para nabi, dari apa yang sudah disaksikan para rasul. Itu semua sudah diberitahukan kepada kita oleh Allah, yaitu Yesus yang merupakan Allah yang mengenakan daging. Ya, itu sudah diberikan seluruhnya tentang keselamatan itu. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Harapan dan doa saya selalu sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, di dalam video ini saya akan menampilkan suatu jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada seorang apologet Kristen yang bernama Agatha. Saya secara pribadi kagum di dalam dia menjawab semua pertanyaan sehubungan dengan iman Kristen. Dan tentunya ini adalah sesuatu hal yang menurut saya penting untuk saya bagikan untuk kita semua, supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini iman kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Seperti apakah diskusi perdebatannya? Mari kita akan lihat video berikut ini. Manusia mengerti akan Allah itu kan melalui Tritunggal. Jadi dengan wahyu Tritunggal itu manusia dapat memahami tentang Allah, ya kan? Betul nggak? Betul. Nah, jadi pendekatan Allah kepada manusia itu melalui Trinitas itu, ya kan? Dari pewahyuan Trinitas itu. Nah, tapi manusia itu memahaminya itu masih terbatas. Manusia menganggap karena Allah itu Tritunggal jadinya terbatas gitu. Barangkali Allah itu bisa lebih dari Tritunggal itu lagi gitu. Kalau bicara tentang Tritunggal, bicara hakikat, bukan bicara kekuasaan Allah. Kalau kamu mengatakan Allah itu seolah terbatas kalau hanya bisa Tritunggal, ini seperti pemahaman orang-orang. Maksud saya itu. Ya, Jadi, saya paham dari awal. Dari awal. Cuman biar yang di bawah ini ngerti gitu loh. Soalnya Borpas anak PAUD. Nah, ya si El Nauli ini anak cuman lulusan SD. Saya sih paham banget gitu ya. Kalau kamu berbicara Allah seolah-olah terbatas karena terkungkum dalam teologi Tritunggal, itu tidak bicara tentang kekuasaannya. Karena Tritunggal itu bicara esensinya, bicara tentang hakikatnya. Kalau kita bicara tentang hakikat, berarti kita bicara tentang zatnya, sang prima causa. Kita tidak bicara tentang kemampuan dia. Kalau Allah itu mampu bisa menjadi apapun yang dia inginkan, sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau kamu mengatakan jadi dari anggapan liar manusia yang mengatakan kalau Allah Tritunggal jadi terbatas, itu salah, tidak merujuk kepada itu. Kenapa Allah itu harus Tritunggal? Seperti yang diajarkan Yesus, bahwa substansi dari Allah. Jadi makanya saya bilang kalau bicara Tritunggal berarti bicara tentang substansi, bicara tentang esensi. Ya, substansinya Allah itu ya terdiri dari firman, pemiliknya atau sang sumbernya Bapa dan Roh Kudus. Itu substansinya. 3 realita atau 3 kenyataan konkret yang tidak bisa dipisahkan ini. Apakah rupanya wujudnya terbatas seperti kita yang adalah materi, sementara Allah adalah in materi. Allah itu bukan materi. Karena apa? Karena dia lebih daripada sekedar materi. Materi menempati ruang. Ada sesuatu ruang yang dia tempati sehingga dia menjadi materi. Tetapi Allah lebih dari itu. Ada suatu keadaan, kondisi yang tidak bermateri tetapi ditempati oleh Allah juga. Makanya dikatakan Allah itu secara esensinya tidak bisa tergapai dengan akal kita, tetapi secara energinya dia memenuhi alam semesta dan dia juga memenuhi alam yang tidak kita ketahui.
Seperti Oke. itu. Jadi Allah itu lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ya, Karena dia tidak terdefinisikan atau, nah ini, ada tahu lambang seperti ini kan? Ini, infinity. ya. Tidak terdefinisikan bukan artinya tidak dapat didefinisikan, tetapi melampaui definisi kita. Jadi pencapaian pemikiran manusia itu tentang Tuhan itu ya apa yang disampaikan melalui pewahyuan Trinitas itu aja ya. Kita hanya Mungkin bisa apakah ada mengenal hal lain lagi nggak, Kak? Ya, kita hanya bisa mengenal Allah melalui Sang Firman, hipostasis dari Tritunggal itu, yaitu Firman itu. Kita hanya mengetahui Allah yang misteri, karena Allah itu misteri. Makanya kita mengenal kata sakramen. Sakramento, misterion itu adalah sesuatu rahasia kerajaan surga. Namanya rahasia, berarti kita tidak bisa mengetahuinya secara full. Tetapi kita bisa mengetahui Allah itu sejauh yang memang Sang Firman itu ingin nyatakan kepada kita. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang diutus oleh Sang Bapa, yang disaksikan oleh Sang Roh Kudus, Tritunggal, sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Lalu Jadi apakah Allahnya terbatas atau kitanya yang terbatas memahami Sang Misterion itu? ya manusianya harusnya kan? Ya, jadi apakah Tritunggal terbatas? Enggak. Tetapi manusia hanya mengetahui sebatas yang Tuhan memang mau tunjukkan. Lalu saya mau nanya lagi nih. Setelah tahapan itu, maksudnya pendekatan Tuhan kepada manusia melalui jalur wahyu itu, apakah nanti ke depan nanti Allah akan memberikan sesuatu hal yang baru lagi gitu, yang berbeda? Semua Ada sudah nggak diungkapkan, tanda-tanda? semua sudah digenapi. Bentar. Sudah digenapi ya, sampai akhir Dari zaman ya. apa yang Berarti dari apa tinggal yang kebangkitan aja berarti. kebangkitan juga sudah, dari apa yang sudah dinubuatkan para nabi, dari apa yang sudah disaksikan para rasul. Itu semua sudah diberitahukan kepada kita oleh Allah, yaitu Yesus yang merupakan Allah yang mengenakan daging. Ya, itu sudah diberikan seluruhnya tentang keselamatan itu. Jadi, apakah kita hanya menantikan kebangkitan? Ya, kita hanya menantikan janjinya yang akan membangkitkan kita. Kalau buktinya kan sudah 2000 tahun yang lalu Yesus itu sudah membuktikan dia sang kebangkitan melalui kematian dan kebangkitannya. Ya, Jadi penghakiman. jadi yang kita perlu ketahui next ya, the next hidup yang baru ya, hidup yang baru itu. Yang kita hanya perlu nantikan itu adalah penggenapan janji dia kepada kita. Jadi dia tidak memberitahukan lagi sesuatu yang baru lagi, pengetahuan yang baru lagi, tidak. Tetapi kita sebagai manusia yang terbatas ini, kita yang hina ini yang sudah diperkenankan, yang sudah dilayakkan oleh Allah untuk mencapai rupa Allah itu, hanya menunggu Yesus ini benar tidak menggenapi janjinya. Itu aja. Jadi Bagaimana apakah jika Yesus itu memberikan bagaimana teologi baru? Tidak. Bagaimana jika di kemudian hari, di ya ribuan tahun atau ratusan tahun kemudian itu manusia menemukan dimensi yang mendekati dengan Allah lagi? Maksudnya dimensi tentang pengungkapan Mungkin nggak kematian. manusia itu menemukan dimensi lain tentang Allah sementara Allah nggak ngasih tahu? Mungkin nggak, kalau saya kasih analogi, mungkin nggak kamu tahu tentang diri saya secara dalam kalau saya nggak kasih tahu? Ya nggak mungkin. Mungkin dong, ya nggak mungkin Ya dong. itu, kalau Ya, ketidakmungkinan berarti kan peluang. bisa jadi Oke, dengerin Allah. dulu. Tidak ada seseorang yang mengenal diri saya selain diri saya sendiri. Ayatnya 1 Korintus 2 ayat 11. Baca. Baca 1 coba. Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Jadi nggak ada yang kenal saya selain roh saya sendiri.
Demikian Allah. Kita bawa dulu Alkitab ya, biar kamu tuh jangan kejauhan berfilsafat kosong. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri Stop. yang ada di dalam dia? Stop. Kamu tidak akan tahu tentang diri saya kecuali roh saya yang direalisasikan melalui pikiran saya, yang digerakkan oleh badan saya sehingga menghasilkan getaran suara atau gelombang suara frekuensi tertentu sehingga kamu tahu siapa saya. Jadi kalau saya tidak mengizinkan diri saya untuk diketahui orang lain itu tidak akan tahu. Demikian, lanjut. Berarti Lanjut, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. That's it. Jadi mau kau pakai ilmu pengetahuan sampai botak sariawan sampai biji mata kau juling pun, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Jadi Alkitab saja sudah mengatakan itu. Mungkin nggak Kak, nanti 5 juta tahun yang akan datang, ada orang yang menemukan lagi hal baru tentang Allah, dimensinya Allah. Nggak. Karena Allah tidak mengizinkan memberitahukannya lagi. Analoginya yang saya sudah pakaikan tadi. Kamu cuma tahu nama saya, harta tata umul, apa yang digosip-gosipkan orang. Tapi ada sesuatu, secret, rahasia dalam diri saya yang tidak akan kalian tahu. Demikian Allah itu adalah sang secret tadi, rahasia tadi, misteri tadi. Makanya Alkitab mengatakan rahasia kerajaan Allah itu sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Saya lupa di Matius berapa. Jadi rahasia kerajaan Allah itu sudah diungkapkan atau sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus, yang adalah firman-Nya yang mengenakan manusia. Itu cuma hanya terbatas sampai situ. Jadi kalau ada misalnya penelitian lain, itu hanya saya bisa katakan halusinasi yang tak berdasar. Karena sumber Ya iman kan kita nggak tahu kehendak Allah itu maunya gimana. Kenapa? Ya kan kita nggak tahu kehendak Allah maunya gimana. Kehendak Allah sudah dinyatakan. Loh, Oh, kamu belum tahu? oh iya, oke. Yang setuju ayat 20. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa itu apa? Menginginkan semua orang diselamatkan. Apakah kehendak Bapa menginginkan manusia itu pamalo-malohon? Bukan itu. Kehendak Allah itu menginginkan semua manusia diselamatkan. Nih saya biar saya kasih tahu kamu. Kehendak Allah itu bukan supaya kamu jadi pintar. Bukan kamu jadi sok-sokan. Bukan. Karena apa? Begitu kamu pintar, kamu nggak bisa hidup kembali setelah mati. Nih. Jadi kamu harus tahu dulu kehendak Allah. Kehendak Allah menginginkan semua orang selamat. Itu kamu baca ayatnya. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Coba baca. Jadi manusia ini jangan liar sekali otaknya ya. Kayak saya bilang tadi. Apa hebatnya menghafal kalau kamu nggak selamat? Silahkan dibaca. Dalam Alkitab berbunyi, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah itu. Bukan Yang kebohongan. menghendaki supaya semua Yang orang menghendaki, Allah itu menghendaki apa? Semua orang itu diselamatkan. Selamat. Bukan menghendaki apa. Jadi kita itu harus tahu apa itu kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya kita selamat, bukan supaya kita jadi Einstein. Einstein aja buktinya dia tahu banyak hal. Tetapi apakah dia ketika mati dia bisa bangkit sendiri? Enggak toh? Enggak kan? Enggak. Ya udah, berarti apakah itu kehendak Allah? Jadi jangan ada manusia yang membebani pikirannya dengan sesuatu yang tidak berfaedah atau yang sia-sia. Gitu. Oke, Jadi Kak. kalau kamu dengan anggapan
Siapa tahu. Siapa yang tahu selain Allah itu. Gitu. Jadi manusia, kita ini kan sudah dikasih tahu Tuhan Yesus bahwa iblis itu seumur hidupnya akan makan tanah. Di dalam Kejadian 3 dikatakan, iblis itu akan dengan berbagai cara membuat manusia itu bisa menjadi seperti dirinya. Iblis itu kan ingin jadi Allah kan, tapi tidak mampu Iya. kan. Di dalam Yesaya 14 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Dia hendak menyamai Allah. Jadi kalau ada manusia yang sekarang ini sibuk dengan teknologi, sibuk dengan hal-hal yang di luar jangkauan akalnya, itu sebenarnya sifat manipulatif iblis yang nempel di manusia. Inilah yang disebut 666. Manusia yang ingin jadi Allah. Kamu ingin sekali tahu Antikris dong. apa yang ada di dalam diri Allah. Kamu ingin menyelami Allah itu. Tapi kamu nggak sanggup. Jadinya apa kamu? Gila. Seperti Ya, iblis. kalau pencarian manusia akan Tuhannya kan wajar, Mbak. Loh, kamu ngapain nyari Tuhan? Tuhan itu kan sudah dilukiskan jelas di depan mata kita. Mau cari kemana? Iya. Orang Tuhan Yesus itu aja bilang gini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kok mau cari kemana? Wong aku ada di situ, kamu yang nggak ngelihat. Berarti manusia itu yang tidak pernah aware bahwa Yesus itu ada di antara kita. Jadi manusianya aja yang bermata tetapi tidak melihat. Sudah dijelaskan tetapi tidak menangkap dengan hikmat. Ya, kalau menurut saya pribadi sih secara logis dan secara iman, ya yang mendekati kepada Allah itu, yang menciptakan kita, itu dari ajaran Kristen, itu betul. Saya pun yakin gitu. Tapi masih ada rasa penasaran aja gitu. Kalau boleh dong mencari tahu lagi gitu. Maksudnya mendalami lagi gitu. Kenapa kamu tidak mendalami kehendak Tuhan Yesus? Bahwa kamu itu tidak boleh serupa dengan dunia. Tuhan Yesus bilang itu. Kenapa kamu tidak mendalami bagaimana menjadi sama seperti Yesus? Kan kamu mau cari tahu Tuhan kan? Kenapa kamu tidak menjadi serupa dengan Yesus? Yang dia mengasihi, yang dia mengampuni, yang dia berbuat baik, yang dia tidak pernah egois, yang dia berkorban. Kenapa kamu tidak menjadi seperti Tuhan Yesus? Kalau kamu memang mau menjadi seperti Allah, jadilah seperti Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah dalam daging. Itu sebenarnya yang diinginkan Tuhan Yesus. Kalau kamu mau menjadi rupanya Allah, kamu harus menjadi Tuhan Yesus. Karena rupanya Allah, coba baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ngapain cari tahu? Langsung aja jadi dia. Ia adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atas semua ciptaan. Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah anak yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sudah. Kristus. Kenapa kamu tidak mau menjadi seperti Yesus? Kenapa kamu cuma mau tahu Yesus? Ayolah jadi Tuhan Yesus. Salibkan kedaginganmu. Jangan gondrong doang, nggak disalib. Ya, jadi kamu itu nggak usah, jadi kayak iblis aja pengen seperti Allah, tapi dia nggak mau seperti Allah yang tak berdosa. Manusia diizinkan Allah untuk menjadi seperti dirinya. Ayo, kamu harus jadi seperti Yesus. Seperti apa? Mengasihi, mengampuni, taat kepada Bapa. Itu. Amin. Ya udah, jadi aja seperti Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Percaya kan Yesus adalah Allah, firman Allah yang jadi manusia? Percaya dong. Nah, kalau kamu percaya, ya udah kamu harus jadi Yesus. Biar kamu jadi Allah. Tidak usah tahu tentang Allah, tapi tidak jadi Allah. Mending jadi Allah langsung. Gimana? Ya udah, makanya dari sekarang kamu salibkan kedaginganmu, membagi kepada orang yang tidak mampu, memaafkan, mengampuni, taat. Sekarang yang saya lihat manusia nggak pernah mau jadi seperti Kristus, karena Kristus itu adalah Allah yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, baca.
Yohanes 1 ayat 14. 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Oh. Firman itu sudah jadi manusia. Kenapa manusianya nggak mau jadi seperti Yesus? Supaya kita sama-sama menyatu. Ya toh? Susah, Kak? Dia sudah mengenakan daging. Yesus itu adalah firman yang mengenakan daging. Kita semua yang dibaptis sudah mengenakan Allah. Roma 6 ayat 3-4. Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke. Kalau firman itu sudah mengenakan daging, kita yang adalah daging mengenakan Yesus melalui baptisan. Kita kan sudah disatukan dengan Yesus kan melalui baptisan, betul? Tadi itu tulisannya. Betul. Ya, kalau kita sudah mengenakan Yesus, berarti kita harus menjadi sama seperti Yesus. Karena Yesus sudah menjadi sama seperti kita. Itulah yang dimaksudkan dengan sorga. Manunggaling kaula Gusti, menyatu dengan Allah. Kalau kita sudah menyatu dengan Allah, kita nggak perlu tahu lagi tentang Allah, tapi kita jadi Allah. Jadi seperti Allah. Ya udah. Efesus. Bukan Efesus, saya lupa. Bentar ya. Jadi kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Tapi kalau kakak bilang Efesus kita... 1 ayat 4 coba baca. Bukan. Efesus 1. Bukan Efesus, bukan. Timotius. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Bentar ya. Jadi gini ya, makanya kita tuh jangan jadi manusia yang cuman mau tahu tapi tidak menjadi Allah. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Coba kamu buka 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Yang tadi saya bacakan tadi. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kan tadi saya bilang, kita ini tinggal menunggu janji-janjinya. Itu tadi kan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Apa itu? Itu yang luput dari hawa nafsu dan duniawi yang dapat membinasakan dunia. Kita kalau sudah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, berarti kita masuk ke dalam dimensi Allah. Dan kita dimampukan untuk mengalahkan semua hal-hal yang bersifat duniawi yang bisa membinasakan kita. Kalau kita sudah mengenakan Bisa Allah, Kak mencapai itu, Kak? kok susah? Orang Tuhan Yesus sudah nyuruh kok. Gimana bisa susah? Tunggu dulu. Susahnya di mana? 10 perintah Allah. Sebagai manusia kayaknya susah banget ngejalanin 10 perintah. Kalau Tuhan Yesus bisa jadi manusia, Dia bisa merendahkan diri. Kita yang rendah ini dimampukan. Makanya tadi coba baca Roma 6 tadi. Kamu resapi lagi.
Baca Roma 6 tadi. Coba. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus, kita telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Loh, kita udah dikatakan seperti itu. Tunjukkan selera musikmu. Kita itu dimampukan. Makanya kenapa kita itu dibaptis dan kita menerima krisma, yaitu penerimaan Roh Kudus. Supaya apa? Kita yang lemah ini dimampukannya untuk menaklukkan kelemahan-kelemahan kita. Coba baca Roma. Roma 8 ayat 26, coba baca. Tuhan Yesus tuh membantunya luar biasa loh. Nggak tanggung-tanggung dia. Karena dia janji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Coba baca. Roma 8 ayat 26. Roma 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lanjut lagi 27. Lanjut lagi 27. Hah? Lanjut lagi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini. Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi kalau kamu katakan, "Kak, tapi susah." Allah itu membantu kita. Oleh Roh, Dia mendoakan kita. Roh Kudus yang kita terima, itu mendoakan kita. Setiap kelemahan-kelemahan kita. Sulitkah melakukan hukum Taurat? Loh, ini Roh Kudus ini ada bekerja bersama-sama kita. Itu coba baca ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam diri kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencananya. Ayat 28. Jadi sebenarnya kita berbuat baik, itu Allah sebenarnya yang bekerja di dalam diri kita. Karena Roh itu memampukan kita untuk insaf. Untuk apa? Untuk biar kita ini menyatakan kita ini salah, menginsafkan kita. Itulah fungsi Roh Kudus itu. Karena Tuhan Yesus itu janji akan menyertai kita. Sulit Kak? Nggak mampu Kak? Coba lihat Rasul. Rasul itu memangnya nggak berdosa. Rasul itu berdosa. Semua Rasul itu jatuh ke dalam dosa. Petrus disuruh menjala manusia, dia menjala ikan. Kan tidak taat kepada Yesus. Digaplok sama Tuhan Yesus. Akhirnya menjala manusia. Susah Kak? Susah. Tapi mampu. Dimampukan. Karena Allah itu bekerja. Ya, Efesus. Kita baca Efesus. Coba abang buka ya. Coba bang, buka Efesus 2 ayat yang ke-8. 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hah? Dia mau kita itu masuk ke dalam Allah itu. Karena Allah itu sudah masuk ke dalam daging. Tadi kan Yohanes 1 ayat 18. Iya. Jadi sekalipun berat Kak, Tuhan Yesus itu akan bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus itu membantu kelemahan-kelemahan kita. Karena janji Yesus itu akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Matius 1 ayat
Matius 28 ayat 20. Kalau dia sudah janji akan menyertai kita, ya dia akan menyertai kita. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Cara dia menyertai kita melalui apa? Roh Kudus yang sudah diutus. Yohanes 14. Jadi Alkitab ini semuanya ini harus dibaca secara komprehensif supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Apa kehendaknya Tuhan. Jadi dia itu memang datang, Allah itu datang masuk ke dalam daging, makanya artinya inkarnasi masuk dalam daging. Tahu istilah inkarnasi kan? Iya. Ya, dia sudah masuk ke dalam daging. Tadi di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa sebagai anaknya yang tunggal. Jadi kalau Allah itu sudah masuk ke dalam diri kita, dia mampu jadi manusia. Manusia dimampukan menjadi seperti Allah. Kalau kamu percaya Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia, menjadi seperti manusia, maka kamu harus percaya. Kamu juga bisa menjadi seperti Allah. Gimana caranya seperti Allah? Seperti gambar Allah dan rupa Allah yang tidak kelihatan itu. Seperti Yesus. Maka kamu akan beroleh hidup kekal. Itu tadi. Jadi apakah sulit? Sulit, tetapi Roh Kudus membantu kita. Karena Allah itulah sebenarnya yang bekerja. Jadi kalau ada oten berbuat baik, itu bukan hasil perbuatanmu. Kamu jangan ada yang memegahkan dirimu. Karena itu pekerjaan Allah. Itu yang kamu baca tadi. Efesus 2 ayat 8-10. Jadi bolehkah manusia membanggakan dirinya? Bolehkah manusia menganggap dirinya pintar? Kata Rasul Paulus, kamu harus bodoh. Karena Tuhan Yesus bilang di dalam ucapan berbahagia apa? Berbahagialah orang yang bodoh di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang teraniaya, ada orang Kristen yang miskin, ada orang Kristen yang bodoh di hadapan Allah, mereka adalah orang-orang berbahagia. Kamu mau menjadi orang berbahagia di kerajaan sorga atau di dunia ini? Jadi jangan katakan lagi sulit, karena memang kesulitan itu akan kita tempuh. Karena dengan kesulitanlah kita diuji, apakah kita seturut dengan Allah, apakah kita sekehendak dengan Bapa. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Cukup Kak, nanti nanya lagi. Oke Kak, terima kasih. Benang merah ini nanti saya coba pelajarin ya Kak ya. Saya coba praktekin juga, mudah-mudahan Tapi coba sih. dengan logikamu, coba dengan logikamu tadi, saya lihat kamu berlogika dan sangat berdedikasi sekali. Jadi kalau kamu menggunakan logikamu, kamu tidak akan mengenal saya tanpa saya memberitahukan siapa diri saya. Demikian Allah. Kamu tidak perlu cari tahu hal-hal yang di luar dari apa yang diperkenalkan Allah kepada kita. Tetapi jadilah sama seperti Allah. Lebih tinggi toh? Sekedar tahu atau menjadi. Masuk ke dalamnya ya. Iya, kamu menjadi seperti Allah. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena mereka ingin menjadi seperti Allah secara instan, baru diciptain langsung. Betul nggak? Betul. Pernah baca kan? Kenapa Adam dan Hawa itu berdosa? Karena mereka mau menjadi seperti Allah, seperti yang dirayu-rayu ular kepada Hawa. Kita buka dulu ayatnya ya sebelum udahan ya. Ini penting sekali, biar kamu tahu bahwa kata-kata saya ini tidak bohong. Coba kamu buka Kejadian 3. Kejadian 3. Ya. Ini kemarin juga ada yang nanya ini. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, Adapun apa ular. Apa? Silakan. Gimana Kak? Iya. Lanjut. Adapun ular. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, supaya semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu Nah, tentang yang baik dan yang jahat. jadi ular itu ngasih tahu bahwa kalau kau makan, kau akan jadi seperti Allah. Makanya kan Hawa tertarik kan? Terus dia makan Iya. kan? Dikasihnya lagi sama suaminya kan, si goblok itu. Nah, jadi semua memang manusia ini ingin menjadi seperti Allah. Demikian setan, yaitu malaikat yang jatuh itu juga ingin menjadi sama seperti Allah. Tapi di Yesaya 14 ayat 11 sampai 12, dia dikatakan apa? Dia hendak menyamai Allah yang maha tinggi, namun ke dunia orang mati dia dilemparkan. Jadi baik setan, baik manusia, semua ingin menjadi Allah. 6, manusia yang ingin seperti Allah. Tapi Adam dan Hawa itu dengan cara instan, dengan cara makan langsung, belum diuji ketaatannya. Kita manusia ini jangan seperti Adam dan Hawa yang terburu-buru, tidak mau menunggu sampai kita ini dimuliakan menjadi sama seperti Allah. Hai. Jadi kita itu nanti memang akan menjadi seperti Allah, tetapi dengan cara dan waktu Allah. Karena Allah bekerja sesuai dengan kegenapan waktunya. Galatia 4 ayat 4. Jadi Allah itu tidak bisa bekerja dengan pikirannya manusia. Adam pengen buru-buru, malaikat pengen buru-buru. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Coba baca Galatia 6 ayat 6. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, kenapa Tuhan itu mengatakan gitu? Setelah genap waktunya, berarti kita manusia yang diciptakan ini. Kalau mau menjadi seperti Allah, ikuti kegenapan waktu Allah. Jangan buru-buru. Adam kan buru-buru. Begitu diciptain, belum selesai diuji, dia udah pengen jadi seperti Allah. Makanya dia kan dia tertarik makan buah itu kan gara-gara si setan itu juga mengasumsikan yang sama, mau jadi seperti Allah. Padahal Allah itu memang menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya seperti Allah kan. Coba baca Kejadian 1 ayat 26. 26 dan 27. Kejadian 1 Ayat 26 dan 27. ayat 26 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah yang diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, disuruh berkuasa kan? Atas bumi kan? Betul nggak? Itu tadi dikatakan. Betul. Di sini Iya. gambar dan Berarti- rupa kita itu siapa, Mbak? Nah, tadi kan udah kamu baca Kolose 1 ayat 15. Gambar Allah itu Yesus. Rupa Allah itu adalah Yesus. Jadi kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Karena Yesus itu adalah Allah yang mengenakan daging. Maka kita juga, makanya ini kan ngeling kan dari Kejadian sampai ke semana-mana ayatnya. Nah itu. Tapi Jadi kita sebenarnya itu kata lebih dari satu ya? kenapa? Kita itu lebih dari satu kan? Tritunggal yang kamu sebutkan tadi, yang kamu tanyakan sejak awal. Iya. Jadi kita di situ adalah Sang Bapa atau Allah yang Esa itu. Dengan firman dan rohnya. Kamu baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di situ ada Allah, ada roh, ada firman. Iya. Allah yang dimaksud di situ siapa?
1 Korintus 8 ayat 6. Bapa. Jadi kita di situ, yaitu Allah Tritunggal, menjadikan menurut gambar dan rupa kita. Lalu di ayat 27-nya spesifik dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Jadi tunggal lagi. Sebelumnya kita, lalunya. Enggak Iya. itu? Iya. Dua ayat yang seolah-olah berbeda sebenarnya sedang merangkai ketritunggalan itu. Nah itu. Diciptakan manusia itu menurut rupanya. Sebelumnya kita. Karena kita itu adalah tunggal. Itulah disebut Tritunggal. 3 dalam 1. Jadi kita ini memang harus diciptakan segambar dengan Allah. Lihat. Segambar dengan Yesus yang adalah rupanya. Gambaran Yesus itu. Dia taat toh. Iya. Jadi sebenarnya kita ini sejak semula diciptakan itu taat. Karena keserakahan manusia, keburu-buruannya manusia, karena ketidakmau menungguannya manusia, akhirnya apa? Kita jatuh kepada ketidaktaatan. Jadi apa yang dilakukan Yesus, Sang Firman yang turun ke dunia mengenakan manusia itu, memulihkan kembali kodrat kita, karena kodrat kita semula diciptakan segambar. Kalau gambaran Allah itu adalah taat, maka kita sudah rusak dari gambaran itu. Oleh sebab itu Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 tadi, itu membuat kita supaya kita kembali ke kodrat kita yang semula diciptakan taat. Makanya dikatakan, kita kalau baik, kita kalau taat, kita kalau berbuat benar, sebenarnya itulah gambaran kita yang mau kita capai. Karena kita sudah bengkok atau melenceng. Hamartia, dosa. Kan Karena Adam ya. Iya, nah itu. Jadi tujuan kenapa Yesus itu masuk ke dalam daging, karena manusia ini udah bengkok. Dia masuk untuk meluruskan manusia ini, supaya kembali menjadi taat. Makanya tujuan Allah itu menjadi manusia, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Supaya kalau ketiganya ini, iblis, dosa, dan maut ini sudah dikalahkan, kita kembali ke rupa Allah. Allah mati nggak? Mati. Allah Yesus mati, nggak? bangkit lagi kan? Saya nggak nanya itu. Saya tanya Oh. Allah bisa mati nggak? Mati nggak Allah? Yang enggak lah, hakikat. Allah itu nggak mati. Kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, lah kita itu nggak mati. Allah berdosa nggak? Enggak lah. Oke, kalau Allah tidak berdosa, Allah tidak taat kepada iblis, Allah tidak mati. Sebenarnya itu gambar kita. Jadi Adam dan Hawa itu memang diciptakan tidak untuk mati, tidak untuk menyembah iblis, taat kepada iblis, tidak untuk tidak berdosa. Kita tidak diciptakan untuk berdosa, tetapi kita diciptakan untuk taat. Makanya Yesus Maaf Kak, sewaktu ular ini bicara dengan Hawa, terus mencoba ini ibaratnya merayu, membujuk Hawa untuk makan buah itu, seharusnya Allah kan udah lebih dulu tahu ya. Kenapa nggak dicegah sih dari awal? Loh, Ada Allah nggak itu bukannya penjelasan? udah nyegah dulu? Coba kamu baca. Allah berfirman, buah dalam pohon ini jangan kau makan. Kalau kau makan Iya. mati. Kan udah dikasih tahu. Iya, maksudnya kan harusnya kan udah tahu nih. Allah juga lebih tahu lagi kan nanti dimakan sama Hawa. Sekarang Tapi saya kenapa tanya, nggak dicegah? manusia itu robot atau punya kehendak bebas? Kan diciptakan segambar. Kalau Allah berkehendak, manusia juga punya kehendak. Kamu lupa bahwa manusia itu punya kehendak. Kan Iya, seterupa iya. dengan Allah. Jadi kehendak Adam dan Hawa inilah yang menentang Allah, karena dosa adalah upaya melawan Allah. Kenapa nggak dikasih tahu? Udah dikasih tahu. Lu kalau makan mati, jangan makan. Loh, tapi dia kan punya kehendak. Suka-suka gue lah. Gue mau makan mau enggak, kata Adam dan Hawa tuh. Karena apa? Dia terpengaruh bujuk rayu si iblis yang menyamar jadi ular. Iblis itu kan dalam rupa ular. Dia menjelma jadi ular. Dia bilang apa? Sekali-sekali kau nggak mati. Malah kau jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang buruk. Itu. Rayuannya kan itu. Jadi Allah. Berarti manusia itu, wow. Kalau gua makan gua jadi Allah. Ya udah gua nurutin iblis.
Itu. Jadi manusia itu sejak semula diciptakan itu tidak untuk mati, tidak untuk dengerin iblis, tapi dengerin Allah. Allah. Karena apa? Rupa Allah, gambaran Allah, Yesus. Yesus itu seturut nggak dengan kehendak Bapa? Seturut. Seturut. Iya, Kalau seturut. kita diciptakan seperti Yesus seturut dengan kehendak Bapa, kenapa kita seturut sama iblis? Ya, jadi sejak semula manusia itu memang harus seturut dengan sang Bapa, bukan dengan iblis. Tidak mati, tidak berdosa. Karena Yesus itu adalah role model manusia. Jadi sepertilah Yesus, bukan mencari tahu tentang Yesus aja. Tapi kamu harus masuk ke dalam Yesus supaya kamu tahu. Makanya kenapa di 1 Korintus 11 ayat 2, 1 Korintus 2 ayat 11 tadi dikatakan apa? Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri? Kalau kamu mau tahu tentang Allah, masuklah ke dalam roh Allah. Roh Allah itu sudah masuk dalam kita. Dan kita harus menjadi seperti Allah. Jadi kita, Kak, caranya gimana, Kak, supaya seperti Allah? Jadi seperti Yesus. Selesai. Maka kita akan dimuliakan. Makanya kalau kamu baca Wahyu, Yohanes itu, dia bisa mendengar suara seluruh makhluk di dunia ini. Kamu baca di dalam Wahyu. Betul nggak? Dia bahkan tahu bagaimana sejak semula. Mau, Ci, mau. Nanti babi panggang pula dia. Ya, jadi sejak semula, bagaimana cara Yohanes itu. Nih, kamu baca Wahyu. Dan aku mendengar, aku melihat iblis itu, aku melihat malaikat itu. Allah itu bisa melihat itu. Makanya Yohanes sudah seperti Allah. Coba baca Wahyu. Dia tahu kan semuanya kan? Ini gambaran manusia itu setelah berteosis seperti yang dialami Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos. Nih, coba kamu baca Wahyu. Dan aku mendengar suara itu. Dia mana ya? Tahu. Rasul Yohanes ini tahu semua. Kenapa? Karena dia sudah. Nih, coba baca Wahyu 6. Aku melihat anak domba itu membuka pertama. Yohanes itu benar-benar melihat itu. Berarti Yohanes sudah seperti Allah. Kita juga nanti semua seperti itu. Manunggaling kalau kau Gusti. Iya. Terus kemudian dari itu yang ayat 7 Wahyu 7, aku melihat 4 malaikat berdiri. Wow. Yohanes bisa melihat malaikat itu berdiri. Seperti apa rupa Yohanes itu? Karena Yohanes sudah seperti Allah, sudah dapat kodrat ilahi. Dia bahkan mendengar semua suara. Mana ya? Dan tuliskanlah kepada malaikat ini. Nih, tunggu ya. Salam dari Yohanes. Aku Yohanes, saudara sekutumu. Ini kalau kamu baca, kenapa Yohanes mewahyukan ini semua? Karena dia sudah seperti Allah. Dia sudah berteosis di sini. Bukan berteosis ya, sudah mendapatkan kekuatan ilahi itu. Ya. Dia bahkan bisa mendengarkan, coba kamu cari. Dia bahkan sudah mendengarkan seluruh suara makhluk. Nih, keren banget ini. Ini coba kalau kalian baca gitu ya. Ini Rasul Yohanes ini sudah ini gitu. Melihat, nah, dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci. Ini mendengar. Sesungguhnya aku melihat anak domba di bukit Sion. Semua. Jadi apa yang sudah diterima Wahyu, Revelation oleh Yohanes ini sudah membuktikan bahwa kita nanti itu pun seperti itu. Aku mendengar suara semua makhluk bumi. Nih. Wahyu 5 ayat 7 coba. Ini Wahyu ngeri 5 banget. ayat 7. Wahyu 5 ayat 13-nya langsung deh. Ini sekeren itu Wahyu ini dijelaskan. Lalu saya mendengar semua orang di surga dan di bumi, dan dari alam maut di bawah bumi, dan di alam laut berseru. Bayangin, Yohanes itu mendengar semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di sorga. Berarti dia sudah seperti
Allah. Kita pun nanti akan seperti itu. Tahu segala halnya. Jadi jangan sekarang, nanti. Jangan kamu sibuk nemu-nemuin ini. Kamu akan lebih keren dari apa yang ditemukan Einstein. Kamu akan lebih keren dari apa yang didapat dari AI. Lebih keren dari itu. Sorga. Dimensi sorga. Kamu tahu. Tapi sabar. Kamu harus menjadi seperti Kristus dulu. Sudah ada yang mencapai di sini, Mbak? Loh, ini Yohanes. Manusia yang lain selain Yohanes yang sekarang. Semua murid-murid Yesus. Bunda Maria. Orang-orang kudus. Sudah mendengarkan ini. Bayangin. Jadi kalau ilmu pengetahuan menurut saya setelah saya baca Wahyu nih itu receh. Sangat receh. Dia sampai mendengar suara makhluk. Ilmu pengetahuan mana yang bisa mendengarkan suara orang-orang di sorga? Lebih kan? Lebih kan? Kamu maunya satu, tahu satu. Tapi Tuhan itu kasih kamu 10. Tapi Belum caranya kamu nyampe. harus taat dulu. Sabar. Kamu kan pengen taunya satu nih yang kayak kamu pengen. Kak, nanti kalau Allah kayak gini yang kayak yang Milky Way apa segala macam itu ya. Kamu mau tahu itu. Tuhan itu ngasih kamu lebih dari itu. Tapi syaratnya satu. Kamu harus seperti Kristus. Taat dulu. Uji dulu. Diuji coba dulu. Baru kamu akan dapatkan semua itu. Seperti Allah. Itu Efesus berapa tadi? Satu ini ayat 4 tadi. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kan nerima janji-janji Allah kan, toh? Tadi kan Iya. ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodratnya ilahi itu ya Allah. Kodratnya ilahi ya Allah. Kita seperti Allah. Keren toh? Coba. Makanya Wahyu ini orang mengeksegesinya kayak nggak tahu lah aku ya. Kayak Star Wars dibayangkan kayak aneh-aneh gitu. Nggak itu. Tapi seperti ini. Seperti inilah nanti kita. Kita tahu suara apapun. Jangankan ini, Sulaiman. Semut pun aja nanti bisa kita tahu dia ngomong apa. Loh, ini dia mendengar suara makhluk toh. Itu tadi kan? Tahu nggak? Iya, Nabi Dari surga Sulaiman. dan di bumi. Berarti hatimu pun nanti diketahui oleh Rasul. Kita semua yang berteosis, ya istilahnya adalah berteosis seperti Allah itu teosis. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau kita nanti seperti itu, kita akan seperti kerennya Rasul Yohanes. Murid yang dicintai, yang dikasihi Tuhan Yesus yang gak akan mati sampai dia melihat kerajaan Allah. Keren toh? Dari Kejadian sampai Wahyu kita tahu. Kita bahas dengan cara yang sempit seperti ini. Tapi kalau kamu mau bahas lebih luas lagi, betapa banyaknya yang perlu kita ketahui, yang kita kenal dari Allah itu. Kita kenal dulu Allah, biar kita tahu kehendaknya. Gimana? Keren kan Rasul Yohanes kan? Oke, Kak. Kita nanti kayak gitu. Tapi syaratnya kamu harus seperti Yesus dulu. Taat dulu, menderita dulu, salibkan dulu kedaginganmu, maka kamu akan kembali ke kodrat kamu yang semula. Taat, tidak mati, tidak taat kepada iblis. Kalau kamu taat kepada iblis, ya kamu jadi seperti iblis. Kalau kamu taat kepada Allah, kamu menjadi seperti Allah. udah. Simple toh? Dengan bahasa yang sangat sederhana. Oke. Saya rasa sampai situ dulu ya teman-teman ya. Saya mau ada perlu. Terus Kak Toko Anugrah sama MSTRX nanti mungkin kita live lagi. Saya mau lakukan aktivitas kita dulu. Nanti kita bicara lagi tentang Wahyu yang sangat-sangat seru ini ya. Oke. Thank you yang Bahul Lamerta ya. Thank you pertanyaan-pertanyaannya yang keren. Nah, ini out of the box. Kapan-kapan Ya, saya mau selamat nanya Natal. lagi. Boleh. Selamat Natal ya, Tuhan memberkati.